Selamat pagi. Selamat pagi, Pak. Pagi, Pak. Apakah semua sudah masuk di kelas? Sepertinya belum, Pak. Berapa orang di kelas ini? Sekitar 25, Pak. 25. Oke. Baru 16. Tunggu 3 menit lagi ya. Kita mulai. Tunggu yang lain Baik, masuk Pak. dulu. Baik, Pak. Baik, tidak ada penambahan ternyata. Eh, kita mulai saja dengan doa pembuka. Silahkan Gisela Dwiva memimpin doa.
Marilah kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus yang Maha Baik, terima kasih atas berkat-Mu ke dalam hidup kami. Tuhan, saat ini kami akan memulai mata kuliah pengantar teologi. Semoga apa yang dosen berikan kepada kami dan apa yang kami pelajari dapat berguna dan bermanfaat bagi kami. Tuhan, doa yang jauh dari sempurna ini kami haturkan kepadamu dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Baik, selamat pagi semuanya. Selamat pagi, Pak. Pagi, Pak. Pagi, Pak. Ini mungkin kali pertama Anda bertemu dengan saya. Saya kenalan dulu ya. Sebelum itu, jadi sebelum kita masuk kenalan dan sebagainya, saya perlu sampaikan bahwa untuk kelas saya biasanya yang namanya kuliah selalu akan saya record. Jadi maksudnya apa? Supaya nanti ada data di tempat saya. Yang kedua, seringkali juga penting untuk direcord karena kita menghadapi situasi yang kadang-kadang tidak mudah. Sinyal itu kadang-kadang tidak bersahabat. Berada di Madiun, di Jawa tidak berarti bahwa sinyal selalu bagus begitu. Seperti kemarin saya juga mengalami trouble internetnya. Jadi selalu saya usahakan direkam supaya nanti teman-teman bisa melihat kembali. Memang sejak kemarin sudah saya rekam, cuman selalu terkendala di OBS saya masih belum bisa sampai 50 menit begitu. Hari ini masih saya coba lagi begitu. Jadi kalau ketemu dengan saya otomatis pertemuannya saya rekam. Jadi begitu ya, untuk saya ini sebagai sebuah pemberitahuan kepada Anda semua begitu. Sepakat ya? Tidak ada masalah saya rekam ya. Maka juga jangan membuat sesuatu yang aneh-aneh atau mencet sesuatu yang aneh-aneh karena nanti bisa terekam gitu. Dan biasanya memang saya upload di YouTube rekaman saya supaya tidak memenuhi hard disk saya begitu. Tapi hari ini masih percobaan. Apakah nanti bisa bertahan sampai 100 menit ke depan? Tidak. Baik, itu yang akan terjadi dalam setiap kali pertemuan dengan Zoom saya. Yang kedua, perkenalan. Kita hari ini perkenalan karena memang kita belum pernah ketemu, baru kali ini bertemu dengan wajah-wajah yang baru ini. Nama saya Antonius Wirdi Aristo Gaudiawan, tertulis di akun saya, bisa dilihat. Panggilan saya Aristo, asli dari Klaten. Meskipun wajah seperti orang India begitu, orang-orang mengatakan begitu. Asli orang Jawa, bapak saya orang Jawa, ibu saya juga orang Jawa begitu. Hasilnya kayak gini. Lalu saya sekarang tinggal di Sidoarjo. Jadi kalau teman-teman itu yang sudah di Madiun di rumah bina itu tinggalnya di Banjarjo. Sebetulnya saya cuma tetangga desa. Saya di desa Sidoarjo. Jadi kalau ada Banjarjo, nanti ke barat, ke timur, itu nanti ada desa yang namanya desa Sidoarjo. Nah, moga-moga kalau besok hari Minggu teman-teman yang di Madiun sudah boleh goes begitu. Nah, silahkan bisa lihat-lihat nyepeda ke timur. Kalau ke timur agak sepi soalnya. Ada pabrik gula Kanigoro namanya. Memang sudah pabrik gula Kanigoro yang sudah tidak beroperasi. Nah, rumah saya dari pabrik ya sekitar 2 kilo lah. Kalau ke kampus dulu saya kadang-kadang naik sepeda. Ya kalau sepeda 10 sampai 15 menit. Jadi tidak terlalu jauh. Medannya juga santai lewat tengah desa Banjarjo itu. Moga-moga sudah banyak yang di Madiun, nanti besok Minggu kan bisa agak santai, bisa sepedaan, bisa keliling-keliling begitu.
eh, rumah saya di Perumahan Purisasti D7 Asam Gede, Sidoarjo. Saya tinggal bertiga, istri satu, anak satu. Apa lagi? Nomor HP, tolong catat. 085 328 10 3232. 085 328 10 3232. 085 328 10 3232. Nah, kalau nanti yang 3233 itu istri saya. Nah, itu nomor kami berurutan begitu. Silahkan WA saya kalau butuh sesuatu atau maksudnya mau diskusi atau apapun, saya akan selalu menjawab, meskipun mohon maaf kadang-kadang tidak selalu saya buka HP saya, tapi selalu akan saya usahakan saya jawab, meskipun mungkin terlambat 10 jam atau pagi WA nanti malamnya baru saya jawab, tapi overall saya akan selalu menjawab pesan dari teman-teman atau mungkin diskusi dari teman-teman. Hari ini yang tidak hadir setiap kemarin lapor ke saya Febriana Algana ya, Alfagana Putri, ada acara bareng beliau sudah WA saya. Itu apalagi ya, saya biasa mengajar kuliahnya ya pengantar teologi, moral kapital selekta, biasanya musik liturgi. Itu sih yang pokok, kadang-kadang membantu di bidang katekese. Itu bidang saya. Penelitian saya kebanyakan di bidang moral, tapi nanti juga akan bergerak ke arah interreligious studies. Begitu. Saya ini status mahasiswa, membantu mengajar di Widya Yuwana, mahasiswa UGM membantu di Widya Yuwana, karena memang sedang tugas belajar begitu. Jadi saya tidak pernah ke kampus karena memang tugas saya adalah belajar. Moga-moga 2 tahun lagi sudah kembali bisa mengajar dengan penuh di Widya Yuwana. Untuk sementara ini saya hanya mengajar lewat Zoom hari Jumat dan hari Sabtu saja. Itu aja. Itu mungkin ada yang mau bertanya tentang saya. Biasanya mahasiswa main ke rumah, dolan, ngopi, ngobrol bareng begitu. Kalau dulu ya kadang-kadang masak-masak, ya masak sendirilah begitu di rumah begitu. Kadang-kadang dulu ada yang nonton film bareng di rumah kami begitu. Hanya memang gara-gara pandemi lalu praktis tidak banyak yang ke rumah lagi, karena memang ya kita harus membatasi banyak aktivitas mobilitas kita supaya tidak menularkan banyak penyakit. Sidoarjo termasuk juga agak merah parah begitu, ada banyak yang kena juga di kelurahan saya. Jadi memang juga harus ya semua harus ekstra hati-hati juga. Saya praktis hari-hari ya hanya di dalam rumah atau ke kebun untuk melihat tanaman dan peliharaan begitu. Kalau dolan keluar dari sekitar area rumah jarang sekali. Itu ada yang mau ditanyakan tentang saya? Jangan lupa presensi diisi ya. Nggak ada? Kalau tidak ada kita mulai kenalan. Saya belum mengenal Anda. Waktu ospek saya juga tidak ikut begitu. Mungkin menyebutkan namanya, nama lengkap, nama panggilannya, lalu aslinya dari mana begitu. Saya minta dari sebelah kiri, Aloysia. Terima kasih, Pak. Ya. Nah, sebelumnya izin memperkenalkan diri. Nama saya Aloysia Indrianti, biasa dipanggil Aloy. Saya dari Lampung, Pak. Terima kasih.
Sekarang di Rubin atau masih di Iya, Lampung? Pak. Sudah di Rubin. Oke. Alloy. Alloy itu sejenis, Logam ya, campuran. asal ndak jadi alay aja ya. Oke. Siap, Pak. Alloy dari Lampung. Oke, terus terima kasih Alloy. Margareta Erika. Perkenalkan nama saya Margareta Elisa Krisanti, bisa dipanggil Reta, asal kota Surabaya. Surabaya. Surabaya paroki mana? Santa Maria tak bercelah. Satu paroki sama Fran sama Mbak Reta juga. Santa Maria tak bercela. Oke. Reta. Reta. Oke. Terima kasih. Ini masih di sudah di Rubin ya, Reta ya? Sudah, Pak. Oke. Ya, ya. Next, Maria Magdalena. Baik, sebelumnya izin memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Maria Magdalena Wulantika Indriani, biasa dipanggil Tika, asal dari Palembang. Tika. Iya, Tika, Palembang. iya. Ya. Oke, Terima Tika, kasih. Palembang. Jihan Nancy atau Nancy. Baik, perkenalkan nama saya Jihanensi Melinda, biasa dipanggil Jihan. Saya dari Blitar. Blitarnya mana? Dan saya dari stasi Santo Markus Kalidau. Itu Blitar Selatan, Pak. Ikutnya paroki Resapobo. Bukan, paroki Santo Yusuf. Oh, ikutnya Blitar. Santo Yusuf. Iya, ikut Santo Yusuf. Dengan ngeni? Ya, itu tetangga desa, Pak. Sebelahnya Ngeni. Oh, iya, iya, iya. Iya. Sekarang kamu di Iya. mana? Sekarang di Rubin, Pak. Oh, di Lubin. Oke. Iya. Jihan. Kalau dulu ada mahasiswa sudah lulus sekarang di kepolisian namanya Jihan begitu. Cowok kalau itu. Oh iya, Pak. Jihan itu. Ya, Jihan. Kalau Terima sekarang kasih. Jihan. Oke. Oke, terima kasih Jihan. Next, Brigita Ananda. Baik, sebelumnya saya izin memperkenalkan diri. Nama saya Brigita Nanda Wijayanti, asli Magetan, Pak. Magetannya mana? Magetan Kota, Paroki Regina Pacis Magetan. Iya, paroki di kota dengan gereja, dengan pasar, alun-alun, Dekat gereja. putarannya gereja, sekitar Iya. itu. Oke. Iya, Jadi panggilannya siapa? Gita. Dita. Gita. Oh, Gita ya. Gita. Iya. Ada Tika, ada Gita. Oke. Kalau Tika dari Palembang, kalau Gita dari Magetan. Oke. Next, Francisco. Baik, perkenalkan nama saya Francisco Lagawawin, Iya. biasa dipanggil Sisko. Saya berasal dari Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara. Oke, Cisco. Kalimantan Utara. Sudah di Rubin ya? Belum, Pak. Oh. Masih di Kalimantan, Pak. Oh, masih di Kalimantan. Oke. Ya, Pak. Di kota Nunukan ya? Ya, betul, Pak. Oke. Sinyal internet aman di sana? Ya, Pak. Sinyal internet aman? Aman, Pak. Oke, oke. Nanti kalau ketemu di Madiun pasti akan ketemu juga Wawin yang lainnya lagi. Siap, Pak. Ya, di Madiun ada nama Wawin lagi soalnya. Ya, Pak, betul. Gregorius Wawin kalau tidak salah. Siap, Pak. Kakak kelasmu. Ya. Oke, oke, Sisko. Dari Baik, Pak. Nunukan. Oke, oke. Makasih. Berta Elisa. Baik, perkenalkan, nama saya Berta Elsa, biasa dipanggil Berta, asalnya dari Kalimantan Barat. Kalimantan Baratnya mana? Kabupaten mana? Kabupaten Melawi. Melawi. Panggilan Elisa ya? Pak. Berta, Pak. Berta. Berta. Ya, Oke, Berta.
Kalimantan Barat, Melawi. Sekarang di Rubin sudah atau masih di sana? Iya Pak, udah di Rubin. Oke. Berta termasuk jarang di kampus nama Berta. Oke. Terima kasih. Next, Febritus Yolantino. Baik, selamat pagi Pak. Selamat pagi teman-teman. Perkenalkan, nama saya Febritus Yolantino. Saya berasal dari Jember, Pak. Jember. Ye, Ambulu, Jember. Panggilannya? Panggilannya Tino. Tino. Ada Ye. Tika, ada Tino, ada Gita. Dari Jember. Ye. Oke. Tino, Jember. Oke. Tino. Next, Christophorus Purnama. Perkenalkan, nama saya Kristo dari Kota Baru, Kalimantan Selatan, Kesultanan Banjarmasin. Panggilan? Kristo. Kristo. Oke. Kristo dari Banjarmasin ya, Kabupaten Banjarmasin atau Kabupaten Kota Baru. Kota Baru. Oke. Sekarang di mana? Stay Di mana? Rubin. Di Rubin. Sudah di Rubin. Oke. Ya, Pak. Ya, terima kasih. Kristo. Anselmus. Ya, selamat pagi Pak. Ya. Perkenalkan, nama saya Anselmus Jeremy Thomas. Saya berasal dari Kalimantan Barat, Pak. Kabupaten? Kota. Kabupaten Melawi, Pak. Oh, Melawi. Panggilan? Ya, Pak. Jerry, Pak. Jerry. Ya, Pak. Jerry. Dari Ya. Melawi. Sekarang di Rubin. Ya, Pak, di Rubin. Ya. Jadi ingat makanan anak-anak itu loh. Jerry. Oke. Jerry. Ya. Kenapa Jermin jadi Jerry? Ya, oke. Jerry, terima kasih. Next, Ignatius Aldaka. Makasih Pak. Yuk. Perkenalkan, nama saya Ignatius Aldaka Pangulina, biasa dipanggil Ignas, asal Kota Madiun. Madiunnya mana? Jalan S. Parman. Jalan S. Parman. Ya, Sukosari. Oh, Sukosari, Santana Sukosari ya. Ya. Utara rel Sepur. Ya. Kalau sebelah barat atau sebelah timur jalan? Timur. Oh, timur jalan ya. Ya. Oke. Inga. Tanpa L ya. Inga. Gimana Pak? Ignas panggilannya. Hah? Ignas. Ignas. Ya. Oh, Ignas, tak pikir Inga. Oke, Ignas. Ignas dari Sukosari. Ya. Oke, terima kasih Ignas. Gisela. Ya, perkenalkan, nama saya Gisela Doeva Wisanggeni, biasa dipanggil Eva. Saya asli Purwokerto, Jawa Tengah. Terima kasih. Eva, Purwokerto. Iya, Pak. Bahasa Inggrisnya Eve kan begitu. Adam and Eve kan begitu. Oke, Eva dari Purwokerto. Terima kasih sudah di Rubin. Kelihatan dari backgroundnya. Iya, itu. sudah. Background kamar Rubin itu. Oke, Anita Maria. Oke Pak, saya nama lengkap Anita Maria Vel, biasa dipanggil Nita. Saya berasal dari Ambon Pak. Ambonnya mana? Ambon Tua. Ambon Tua. Oke. Iya. Panggilannya Anita. Iya Pak. Anita. Oke. Sudah di Rubin ya? Iya Pak. Oke. Anita dari Ambon. Next, Cecilia Mai.
Perkenalkan, nama saya Cicilia Andarwati, biasa dipanggil Sisil. Saya dari Lampung, Pak. Sisil. Namanya ini banyak sekali. Sisil, oke. Sisil dari Lampung. Lampungnya mana? Lampung Tengah, Pak. Lampung Tengah. Oke, terima kasih Sisil. Next, Ana Yulia. Perkenalkan, nama saya Ana Yulia Astuti, nama panggilan Ana, asal Lampung. Lampung lagi. 3 orang dari Lampung ini tadi ya. Baru 3 maksudnya saya dengar. Panggilan Ana ya? Ya, Pak. Oke, Ana dari Lampung. Next, Dandi. Selamat pagi, Pak. Pagi. Perkenalkan, nama saya Rahelius Dandi Agesti. Saya berasal dari Ketapang. Panggilannya? Teman-teman biasanya panggil saya Dandi. Saya berasal dari Ketapang, Pak. Ya, Dandi. Kalimantan Barat. Ketapangnya mana? Kabupaten. Saya provinsi dengan Bang Ronald, satu provinsi dengan Kak Christine, satu provinsi dengan Margareta Irina. Oh, satu daerah dengan mereka. Iya. Oke. Dengan Ronald itu masih keluarga. Dengan Ronald itu masih keluarga. Oh, Ronald. Iya. Sekarang kamu masih di sana? Masih di rumah? Saya masih di Ketapang. Ya. Salam buat teman-teman di sana. Oke, Pak. Iya, Dandi. Terima kasih. Terima kasih. Dandi. Herlinda. Perkenalkan, nama saya Herlinda. Saya dari Kalimantan Utara, Kota Nunukan. Nunukan. Iya. Panggilannya? Linda. Linda. Iya. Ya. Sudah di masih di Nunukan? Iya, masih di Nunukan. Oke, Linda. Nunukan. Oke. Next. Siapa yang? Reta sudah. Bernadette Pulo KW Daten. Baik. Perkenalkan, nama lengkap saya Bernadette Pulo Daten, biasa dipanggil Rati, asal Kabupaten Lembata, Lamora Tengah. Terima kasih, Pak. Rati panggilannya? Iya. Which one of your name stated your Rati? Bernadette Pulo KW Daten. Ratinya di mana ini? Atau memang biasa dipanggil begitu ya? Iya, Pak. Sejak kecil begitu ya? Iya. Ini masih di sana ya? Di Lembata ya? Iya. Iya. Di Lembatanya yang dekat. Kalau saya ngomong Lembata biasanya dekat, kita ngomongnya pantai, lalu mencari ikan. Orang Lembata termasuk hebat untuk mencari paus, kalau tidak salah, berburu paus kalau tidak salah. Iya, itu di Lama Lerak. Oh. Dirimu di atas atau di dekat pantai? Agak ke atas sedikit. Agak ke atas sedikit. Oke. Baik, Rati dari Lembata. Oke. Maria Reni. Baik, Pak. Perkenalkan, nama saya Maria Reni Widyastuti, biasa dipanggil Reni. Saya dari Lampung. Lampung. Ya. Oke, 4 orang dari Lampung. Reni dari Lampung. Yang belum siapa ya? Denny Pranta? Denny? Agak sisa koneksinya. Oke.
Panggilannya ini Denny atau Epranta atau siapa Denny? Saya chat Denny ya. Silakan buka chatnya juga. Karena mungkin kalau live bicara mungkin agak susah untuk Denny. Oke. Oh, dari Medan. Sama dengan bentar. Saya ini problemnya pelupa ya. Jadi meskipun tadi sudah disebutkan, kadang-kadang saya masih lupa ini dari mana tadi. Tadi ini dari Medan. Oke, terima kasih. Medan, Lampung tadi ada 4. Medan 2 berarti ya. Oke. Ada yang belum? Febri tadi sudah ya? Saya sudah, Pak. Sudah. Berarti sudah semua. Kita ini berdisum ada 20 orang. Di data harusnya 20 berapa? 25 ya? Iya, Pak, 25. Oke. Ya, kita akan mulai hari ini 200 menit ketemu saya, 3 jam lebih. Jadi moga-moga tidak bosan dengan wajah saya yang kayak gini ini dan nggak ngantuk begitu ya. Karena problem kalau belajar dengan saya itu biasanya ngantuk begitu. Ya, kita cerita dulu ya, sebelum kita nanti masuk penjelasan, karena untuk hari ini penjelasan nanti bisa agak panjang begitu. Dulu waktu saya SD, kalau kita mau yang namanya ujian nasional, Anda dulu masih ngalami ya SD ujian nasional ya. Kalau sekarang kan sudah ada itu ya. Jadi dulu kalau kita mau ujian nasional SD itu kita harus belajar apa? Saya waktu itu Indonesia masih 27 provinsi. Saya sudah hafal 27 provinsi itu. Saya harus hafal ibu kota provinsi itu. Saya harus hafal danau-danau di Indonesia. Saya juga harus hafal bandara udara di Indonesia, pelabuhan-pelabuhan di Indonesia. Saya juga harus hafal nama-nama menteri. Jadi kalau saya ngomong Akbar Tanjung itu SD itu Menteri Perumahan Rakyat, itu Akbar Tanjung. Menteri Pendidikan Fuad Hasan itu waktu itu dihafalkan Fuad Hasan. B.J. Habibie itu mesti Menristek. Tuh kalau dulu apa ya Menteri Riset dan Teknologi itu pasti itu. Ali Alatas itu Menteri Luar Negeri ya, itu gara-gara waktu SD saya itu suruh ngafalkan. Lalu ada juga yang mengerikan, ada P4. Anda tahu P4 enggak? Enggak tahu ya. Jadi yang namanya Pancasila itu dipecah-pecah jadi 54 butir. Jadi Pak, sila pertama itu nanti ada berapa butir, sila kedua berapa butir itu. Dan itu harus hafal. Itu nanti menjadi pengamalan Pancasila, sila keberapa, butir keberapa begitu. Ya hafalkan itu. Nah, apa yang terjadi? Yang terjadi adalah setelah sekian lama belajar menghafal, akhirnya saya banyak lupa. Nah, ini kenyataannya.
Kalau saya ditanya Provinsi Sulawesi Utara itu ibu kotanya mana, ya saya udah lupa dan nggak ngerti saya, kecuali buka peta lagi atau buka Mbah Google lagi. Nah, seringkali kita ini belajar selama hidup kita untuk lupa. Jadi akhirnya apa? Akhirnya apa yang kita habiskan, energi yang kita habiskan sejak SD sampai hari ini, yang kita effort yang kita buat, seluruh tenaga yang kita buat itu akhirnya ya nggak berguna, unuseful. Coba saya tanya teman-teman, pelajaran di SD yang masih diingat apa? Saya tidak ngomong pelajaran baca menulis loh ya. Itu saya andaikan, menghitung 1 tambah 2 tambah 3 tambah-tambahan itu saya andaikan sebagai basic skill kan begitu. Tapi yang namanya knowledge yang lain selain yang dasar itu apa masih Anda ingat dari pelajaran SD Anda? Ada yang masih ingat? Susunan nama planet, Pak. Susunan nama planet. Oke. Pluto masih masuk enggak? Tidak. Sudah tidak. Oke, saya juga hafal kalau itu. Anda masih kenal hukum Archimedes? Lupa, Pak. Lupa, itu pelajaran kelas 4 SD. Pascal? Ini orang-orang besar di dunia. Anda juga lupa kan? Nah, ini. Hukum Boyle. Nah, ini. Berat jenis. SMP itu mulai ngomong berat jenis. Tahu? Ini. Apakah Anda tahu? Ini pelajaran SMP. Definisi 1 kilogram. 1 kilogram adalah, Anda tahu enggak? Masih ingat enggak ini? SMP ini. Masih ingat saudara-saudara? Lupa, Wak, blank. 1 kilogram adalah berat 1 liter air pada suhu 4 derajat Celcius. Kalau nggak salah begitu di SMP saya belajarnya, moga-moga salah. Anomali air masih ingat? Ya saya ingat IPA semua, saya suka IPA soalnya. Anomali air masih ingat? Kalau 0 derajat air itu cair atau beku? Nol derajat Celcius air itu cair atau beku? Beku, Pak. Hah? Beku? Yang lain? Cair, Pak. Cair. Pak, cair. Cair, Pak. 0 derajat itu air malah cair. 4 derajat air membeku. Nah, itu pelajaran kelas berapa tuh? Jadi, tapi selain itu ya banyak yang saya lupakan. Seluruh informasi dulu ada peta buta itu. Nah, kalau harus ujian peta buta itu nggak ngerti saya. Nah, pengalaman Anda bagaimana? Apakah Anda masih ingat pelajaran-pelajaran Anda sejak SD sampai SMP atau banyak lupanya? Silakan cerita aja. Banyak lupanya, Pak. Banyak lupanya. Ya, yang diingat sedikit. Yang diingat sangat sedikit, Pak. Oke, Sisko bagaimana? Tidak ingat, Pak. Sama sekali. Ada beberapa. Oke. Iya. Reta, bagaimana? Ada pelajaran SMA, SMP yang nyantol di otak? Gimana Reta? Sinyalnya agak delay kelihatannya.
Gimana Reta? Di Surabaya bagaimana dengan pembelajaranmu? Apakah banyak yang ingat, banyak yang lupa, atau lost? Oke. Kalau Gisela bagaimana? Lost, Pak. Lost. Apalagi Anda kelas 3 online semua ya? Iya. Online-nya dikasih materi nggak? Maksudnya gurunya ngajar nggak? Enggak ada Zoom, Pak. Nggak ada Zoom. Video-video pembelajaran? Ya, dari YouTube. Oke. Jadi ini bisa jadi lost generation kita ini. Tapi ya iya itu kenyataan ya. Jadi kita harus menghadapi sebagai kenyataan realita bahwa pemerintah kita itu mengatakan pendidikan harus bagus. Genjot sana sini, tetapi dalam kenyataan kita Indonesia ini termasuk rendah. Ya, rendah. Anda tahu negara yang pendidikannya paling bagus? Mana? Kanada mungkin, Pak. Bukan. Finlandia, Pak. Finlandia. Ya. Finlandia itu negara yang paling bagus pendidikannya di dunia. Nah, sejak kecil pendidikan mereka tidak seperti di Indonesia. Jadi pendidikan kita di Indonesia itu ya mohon maaf indoktrinasi. Artinya begini, Anda harus belajar semua hal yang mungkin Anda tidak suka, ya kan? Pelajaran SMA saya yang paling saya suka itu 2. Yang satu olahraga, yang satu menggambar. Wah, itu kalau sudah dapat 6 itu saya sudah berbahagia itu. Oh iya, saya jujur, pelajaran saya yang paling saya suka itu olahraga, gambar. Saya itu kalau dapat 6 itu sudah bersyukur ya. Sementara kita wajib. Saya tidak olahraga is oke ya, tapi olahraga yang dinilai itu jadi masalah bagi saya. Karena ya kalau hanya suruh olahraga oke, saya mau. Wong saya kalau sepak bola itu yang saya tendang bukan bolanya, tapi kakinya kawan saya kok. Jadi kalau SMA itu kami pernah hampir kelahi itu. Kita main sepak bola, saya kejar dia bawa bola, saya tendang kakinya, bukan bolanya. Sakitlah dia. Itu padahal dulu kan kalau kami sepak bola kan tidak pakai sepatu dilepas, itu aja mereka kesakitan. Ya akhirnya olahraga saya THS silat begitu. Kalau orang sudah mulai fight dengan saya ketakutan semua karena kaki saya agak keras begitu. Jadi orang tidak mau kalau kena garis dengan saya karena tidak suka olahraga. Jadi ini pengalaman kita. Di Finlandia orang belajar karena kebahagiaan, karena senang. Guru-gurunya juga pinter-pinter. Jadi di sana bahkan dikatakan guru itu harus dari lulusan universitas yang terbaik. Nggak bisa dari lulusan yang ecek-ecek, nggak boleh. Karena guru itu menentukan sekali. Gajinya tinggi, tetapi harus lulusan terbaik. Jadi kalau di universitas dia harus nomor 1, nomor 2. Nggak boleh tidak. Karena pendidikan itu menentukan sekali. Jadi hanya orang pintar yang jadi guru, kan begitu. Di Indonesia ini kebalikan begitu. Maka kita boleh mengalami bahwa di Indonesia ya sampai hari ini ruwet. Dan karena kita mau mengejar seperti itu, akhirnya apa? Semua materi dilebok gitu dalam bahasa Jawa, dalam bahasa Indonesianya dimasukkan kepada Anda. Harus hafal ini, harus tahu ini dan segala macamnya. Coba bayangkan, ada enggak di kelasmu waktu SMA ada enggak jurusan sastra? Bahasa gitu. Enggak ada.
dihilangkan. Orang mindsetnya jurusan yang keren adalah jurusan IPA, kan? Itu mindset yang terjadi. Padahal ya kebetulan guru sastra saya di SMA itu bagus ya. Apa yang terjadi? Setiap kali masuk kelas dia bercerita novel apa. Jadi kami SMA itu sudah bisa membaca novel Layar Terkembang, novelnya Pramudia Anantatur, Bumi Manusia, dan segala macamnya, ada yang berat-berat itu. Baca novelnya Romo Mangunwijaya yang berat sekali, bahasanya nggak gampang, tebal-tebal. Kami biasa baca itu. Dan sastra itu menarik sekali. Dan orang bisa jadi pinter dengan sastra, kan begitu. Sementara di Indonesia ini tidak diterima. Maka sains itu nomor 1. Baru yang kedua, kelas kedua IPS. Di bawahnya itu grade-nya rendah lagi. Nah ini yang terjadi. Jadi kita mengalami bahwa kita ini dalam pelajaran seringkali diindoktrinasi. Dan Anda harus hafal, ya kan? Ujiannya juga hafalan. Nah ini yang terjadi di Indonesia. Akibatnya setelah seminggu ujian lalu lupa. Bener gak? Iya. Nah, saya menghadapi problem itu dengan teman-teman semua. Ya. Saya realistis menghadapi situasi itu. Bahwa apa yang kita pelajari di kelas semester 1 ini, nanti di semester 4, semester 5 biasanya juga sudah akan lupa. Paham ya? Terus ngapain kita capek-capek belajar kalau hanya untuk lupa? Ya? Ngapain kita capek-capek belajar kalau akhirnya saya melupakan itu semua? Nah, ini problemnya. Anda berjuang sekian lama capek-capek di SMP, di SMA, belajar banyak informasi yang sekarang tidak ada gunanya. Mungkin Anda masih ingat ya belajar tentang tanaman, kelopak-kelopak tanaman. Lalu saya masih sempat lihat, masih di memori saya masih teringat gambar buku SMA saya, biologi itu. Yang paling saya ingat karena pas waktu SMA guru biologi saya baru, kami hajar habis-habisan. Setiap kali masuk kelas hajar dengan pertanyaan. Gurunya sampai keringetan, terserah kan begitu. Yang saya ingat cuma itunya. Bukan materinya. Guru kimia saya ngajar, dia lulusan Kanada, pintar sekali. Yang saya ingat anaknya namanya siapa, bapaknya kerja di mana, waktu di Kanada bagaimana, itu yang saya ingat. Bukan kimianya. Maka meskipun saya masuk kelas IPA, itu waktu tryout UN itu ya, Eptanas waktu itu. Nah itu nilai kimia saya bisa 3. Ya anak IPA kimianya 3, ini bagaimana? Ya karena waktu kelas 2 yang saya ingat itu. Karena guru kimianya pintar, kita diajar itu gak paham apa-apa, kalau pertanyaan langsung, anaknya bagaimana Bu, kan begitu ya. Ya sudah. Ini. Maka ini yang akan terjadi kalau ketemu dengan saya di pelajaran, di kuliah. Saya merasa, saya sadar bahwa apa yang kita ingat itu biasanya akan kita lupakan. Karena sistem kita memang selama ini adalah mengingat-ingat. Nah, begini. Karena itu saya tidak mau dalam kuliah saya isinya adalah ingatan-ingatan saja. Atau saya praktis tidak maulah ujian kok ngapal kayak itu. Bahkan saya paling suka ujian itu open book. Buka buku. Enggak penting hafalan itu. Kenapa? Kenapa enggak penting? 1. Coba. Sekarang ini kan yang namanya buku itu kan sudah ada di mana-mana. Kamus itu sudah ada di mana-mana. Di HP Anda itu segala macam informasi masuk. Ada. Dari yang baik sampai yang jahat. Semua ada. Dulu kalau saya tidak ngerti kata tertentu dalam bahasa Inggris, saya akan buka kamus. Saya punya kamus
Smith, yang John M. Eckhart itu ya, buka itu. Saya juga punya yang edisinya advance dari Oxford, saya punya. Sekarang nggak ngerti bahasa Inggris, buka Google Translate, selesai. Jadi informasi semua ada di internet, di Google. Buku-buku ada semua. Tinggal Anda punya kemampuan apa? Satu, komputer sederhana, ya, untuk buka komputer, buka HP, buka Google, kan begitu kan. Yang kedua, kemampuan dasar membaca, memahami kalimat, memahami paragraf, frase, itu dibutuhkan. Yang ketiga, bahasa Inggris. Kenapa bahasa Inggris? Karena semua informasi yang baik itu ya widely, naturally bahasa Inggris. Kalau Anda tidak menguasai 3 hal ini, Anda sudah bisa akses kemana-mana. Dan Anda bisa jadi pinter, Anda bisa mengerti banyak. Anda bisa belajar banyak. Jadi saya yakinkan, besok kalau Anda lupa pelajaran saya, atau Anda mau ngajar, akhirnya lupa dulu Pak harus ngajar apa ya, Anda akan buka Google lagi, cek lagi informasinya apa, ya kan? Jadi buat apa menghafal? Di dunia yang kita yang sudah very internet widely ini, sebetulnya banyak informasi sudah bisa Anda dapatkan di genggaman tangan Anda. Maka sebetulnya kita harus jujur mengatakan menghafal itu nggak ada gunanya, karena lupanya banyak. Maka kalau dengan saya, mata kuliah saya, jangan pernah tergoda untuk menghafal. Ya, kalau ketemu dengan saya, terserah dosen yang lain ya, tapi kalau dengan saya, jangan pernah tergoda untuk menghafal. Nggak ada gunanya. Karena kalau ujian saya juga tidak mau ngetes hafalan Anda. Saya paling suka open book. Kenapa? Sebelum pandemi misalkan, daripada saya dikibuli mahasiswa kan, mending saya buat, silakan buka apapun, terserah. Wong pertanyaan saya tidak ada di buku Anda kan begitu kan. Pertanyaan saya jawabannya harus mikir kan begitu. Yang dipakai bukan hafalan tapi otaknya kan, kemampuan berpikir. Nah, kalau ujian online, apa yang saya buat? Ujian saya kasihkan jam 7 pagi, dikumpulkan jam 12 malam. Coba, Anda bisa buka apapun kan? Maka pertanyaan saya pasti yang tidak ada di situ kan begitu kan. Pertanyaan yang mengandalkan pemikiran, mengandalkan pola pikir. Kalau di SMA ada, mungkin Anda kenal istilah HOTS kan begitu ya. High order thinking skill kan begitu. Nah, itu yang masih saya pakai. Nah, maka nggak usah ya tergoda untuk menghafal dengan saya. Yang penting adalah Anda memahami sesuatu. Kalau lupa baca lagi kan gitu. Nah, terus kalau gitu kita mau ngapain dong? Nah ini, saya mencoba menerapkan, ada distraksi. Saya mencoba menerapkan pola pikirnya Paulo Freire tentang pendidikan. Jadi pendidikan tidak boleh menjadi sebuah banking system. Banking system itu artinya guru ngomong, murid mencatat. Nggak boleh. Pendidikan harus menjadi sebuah proses egaliter, di mana kita mengkonstruk pengetahuan-pengetahuan yang Anda miliki. Dikonstruk, dibangun, dari situlah muncul knowledge. Jadi knowledge, pengetahuan itu bukan dari saya, tapi justru dari Anda sendiri. Yang dikembangkan, yang ditumbuhkan. Jadi pendidikan itu tugas saya itu adalah membuat Anda memahami apa yang Anda pahami, Anda alami, direfleksikan dalam konteks pembelajaran. Memunculkan kembali apa yang sudah Anda miliki, bukan memberikan apa yang saya miliki. Karena apa yang saya miliki pasti akan Anda lupakan. Ini penting. Jadi besok kalau jadi guru ya, jangan pernah tadi Anda sudah ngalami lah, belajar sekian lama nyatanya juga hilang gitu loh. Ya, Anda ngalami
Masa besok Anda juga hanya akan begitu saja kepada murid-murid Anda, kan gitu kan? Kayak guru-guru Anda yang dulu ngajari ini, suruh anak menghafalkan, nanti terus lupa kan? Nah ini masalah. Dan kita harus berpikir soal itu. Nah saya mencoba mengembangkan sistem menurut Paulo Freire bahwa pendidikan itu bukan saya memberikan, tapi bagaimana membuat apa yang Anda miliki, teman-teman miliki itu muncul lalu diolah di dalam proses perkuliahan, proses pembelajaran. Nah, maka nanti begini, untuk seluruh kuliah dengan saya tidak akan ngajar teman-teman. Isinya kelas apa? Diskusi. Apa yang didiskusikan? Ya apa yang Anda alami, apa yang Anda pikirkan. Kriterianya apa? Ya tentu topiknya. Kita pasti punya topik ya, punya arah ya. Tapi nanti pengembangannya topik itu bagaimana ya tergantung pada teman-teman. Apa yang teman-teman miliki, apa yang teman-teman kritisi, apa yang teman-teman pandang terhadap materi ini, A, B, C, dan D yang kita tawarkan. Terus Pak Arso enak dong nggak ngajar? Ya saya ngajar sih, cuman seluruh pembelajaran saya sudah saya videokan di YouTube. Jadi saya punya channel YouTube yang dimana setiap kali saya mengajar, artinya pembelajaran saya sudah saya videokan lalu bisa diakses. Kalau lupa kapanpun bisa diakses lagi karena tidak akan saya hapus dari akun saya antoniusrestu@gmail.com. Nanti akan di Moodle sudah saya berikan beberapa link juga. Itu akun YouTube saya. Selalu ada di situ. Sehingga kalau lupa bisa akses lagi. Dulu Pak Arso ngomongnya bagaimana sih kan begitu. Akses lagi ke sana. Jadi besok kalau sudah kerja pun mau lihat lagi ya silahkan kan begitu. Selama YouTube masih gratis untuk upload ya akun itu tidak akan pernah hilang kan begitu. Nah, jadi nanti begini, ceritanya begini. Untuk setiap proses perkuliahan dengan saya, nanti sebelum kuliah, teman-teman selalu akan saya minta untuk nonton video saya dulu. Karena itu penjelasan saya. Lalu juga baca literaturnya yang saya berikan. Baca, memahami. Jadi saya tidak minta Anda membaca untuk menghafal. No, but membaca untuk mengerti. Ya. Saya tidak terlalu suka mahasiswa yang suka mencatat apa yang diomongkan dosennya. Saya tidak suka. Karena note itu bukan note apa yang dosen omong dan tulis, tapi note itu catatlah apa yang Anda pahami saat itu. Gitu. Jadi apa yang Anda pikirkan itu yang dicatat. Nah besok kalau mereview catatan, Anda akan ingat, oh waktu itu saya berpikir soal ini. Oh waktu itu belajarnya ini. Jangan mencatat apa yang saya omongkan, dosen omongkan, tidak ada gunanya itu. Anda lupa, tapi note lah, catatlah apa yang Anda pikirkan. Maka kalau Anda punya diktat, punya buku, lalu Anda kasih orek-orek di situ, orek-orek aja ya pemahaman Anda. Atau mungkin kasih pertanyaan, kenapa kok bisa begini? Nah, itu note namanya. Nanti sebelum kuliah selalu saya akan minta Anda nonton video saya, lalu membaca literatur dari saya. Nah, setelah itu teman-teman harus membuat catatan kritis, lalu refleksi, mencoba melihat topik itu dalam kacamata Anda, pikiran yang Anda yang muncul apa, atau mungkin ada pengalaman-pengalaman yang ini connect dengan kuliahnya, atau malah ini kok topiknya kok rasanya kok sudah ndak realistis ya hari ini ya. Kalau hari ini kan pola pikirnya seperti ini, kalau materi itu kok begitu. Nah ini namanya catatan-catatan refleksi Anda atas topik. Jadi setiap kali nonton video, baca literatur, lalu buat catatan kritis. Yang panjangnya tentu saya harap diketik ya. Diketik di kertas, diketik di file, bukan di kertas. Lalu panjangnya setengah sampai 1 halaman saja. Fontnya tentu 12, tentu spasi 1/4 sampai 1,5. Jangan spasi tapi 2 ya. Jangan double spacing spasinya itu. Nah, nanti disimpan di PDF lalu di-upload di Moodle. Kapan harus di-upload?
setiap sebelum jam 7 pagi. Jadi kalau kita ketemukan Sabtu ya, baik nanti di kuliah moral maupun kuliah pengantar teologi harus diupload sebelum jam 7 pagi. Ya, diupload di Moodle. Saya akan selalu memberikan link untuk upload. Kalau enggak punya laptop bagaimana? Gini caranya. Yang namanya HP Anda kan rata-rata ukurannya 4 in ke atas ya. Enggak ada yang 3 in ke bawah kan? Jadi kalau 4 in itu pasti ada OTG-nya sekarang ini umumnya. Ada OTG-nya. Nah, cari konektor UTG lalu nanti bisa disambungkan dengan keyboard. Itu kalau tidak punya laptop. Jadi Anda masih bisa mengetik sebetulnya. Kalau Bapak tidak bisa, Android saya terlalu jelek. Crash-nya banyak kalau mengetik dengan Google Doc atau apa. Oke, kalau masih begitu saya minta tulis tangan pakai di kertas HVS atau kertas folio yang gede itu, tapi nulisnya yang rapi supaya bisa dibaca, lalu di scan. Loh, udah punya scanner Pak? Di Android ada yang namanya Adobe Scanner kan, atau paling gampang di foto lalu nanti dikonvert jadikan PDF. Ada. Kalau pakai Adobe juga bisa langsung jadikan di foto langsung jadi PDF juga ada. Ada banyak fasilitas. Ini saya beri contoh aja. Saya ini juga pakai kamera HP saya untuk men-scan buku, karena saya harus baca buku itu. Bukunya juga mahal, 400-an ribu. Kebetulan kok di iPusnas ada buku itu. Nih. Maaf Pak, suaranya tidak ada. Oke, bentar. Ya, bisa ya, dengar ya. Oke, terpencet tadi. Jadi dengan HP Anda bisa membuat dokumen yang bagus sebetulnya. Nah, ini saya beri contoh aja. Dokumen saya hasil HP, hasil scan HP. Jadi Android kita ini sangat membantu sekarang ini. Nih, ini hasil foto dari HP saya. Kebetulan saya iPusnas saya buka dengan tablet, tidak bisa di-download, di screenshot juga tidak bisa. Terus bagaimana? Ya sudah, tablet nyala, HP nyala, saya foto lah itu. Saya punya bukunya sekarang. Hanya dengan modal men-shoot apa yang ada di alat lain. Kalau Anda punya laptop, misalkan tampilkan sesuatu, lalu Anda foto dengan kalau saya pakai Adobe ya, Adobe Scan begitu, yang gratis itu. 25 halaman. Udah, setelah itu digabungkan selesai. Jadi, kalau Anda tidak punya komputer, tidak punya laptop, Androidnya untuk ngetik juga repot, berat, maka solusinya adalah ditulis tangan yang rapi. HVS boleh, folio boleh, difoto tapi jadikan PDF ya. Jangan mengumpulkan JPEG atau PNG jangan ya. Itu sehingga artinya tidak ada alasan bahwa mahasiswa dalam situasi pandemi tidak bisa membuat critical thinking begitu ya. Yang jelas tidak usah dikirim lewat pos, cukup diupload di Moodle. Syaratnya cuman Anda punya akses internet. Itu aja. Lalu kalau misalkan Anda ngalami untuk akses YouTube berat, gimana? Tolong video saya di-download saja. Ya. Supaya Anda bisa every time lihat lagi. Kalau sudah selesai, hapus. Besok lagi cari. Jadi kan kadang-kadang kan ada ya misalkan yang di Nunukan atau mungkin di mana akses internet hanya ada di tempat-tempat tertentu.
Solusinya adalah pada saat ada internet, download video saya. Karena ada macam-macam cara downloadnya ya, bisa yang pakai resolusinya tinggi, ada yang rendah kan ya. Setelah itu lalu nanti bisa di rumah ditonton lagi, lalu bisa buat critical thinking, lalu difoto, disiapkan filenya, terus besok pergi lagi ke tempat yang internetnya bagus, lalu diupload. Tapi usahakan selalu, karena saya mintanya jam 7 pagi, maka jangan suka terlambat, jangan pagi hari. Jadi usahakan ya Jumat lah Anda sudah sudah membuat, kan toh hanya setengah halaman sampai 1 halaman ya, bukan sesuatu yang sangat berat. Isinya bukan resume, bukan ringkasan materi ya, tetapi apa yang kalian pikirkan dari materi, dari apa yang saya jelaskan, dari apa yang Anda baca ya. Sekali lagi, isinya adalah murni dari Anda. Jangan mengulang-ulang kembali apa yang ada di materi itu, tidak ada gunanya. Tapi Anda harus berpikir. Jadi maksud saya, ketika membaca sesuatu, mendengar sesuatu, menonton video, lalu berpikir apa ya ini ya, sambil ngalamun mungkin, sambil tiduran, memikirkan itu, lalu nanti ditulis. Nah begitu. Apakah harus semuanya ditanggapi? Ya enggak lah. Sekali lagi, misalkan saya buat video 40 menit, penjelasannya panjang sekali. Dari yang panjang itu, belum tentu semuanya menarik kan? Belum tentu. Kadang-kadang saya tertarik pada menit ini, ada sesuatu yang menurut saya ini penting bagi saya. Kalau ini kok lucu bagi saya, atau ini aneh gitu. Nah itu menarik bagi Anda. Ya sudah, Anda menulis bagian itu saja. Jadi jangan merasa bahwa saya harus memberikan resume untuk semuanya. Ya kalau Anda mampu nggak apa-apa. Tapi kalau tidak, kita realistis juga mana yang menurut Anda menarik. Begitu. Nah, nanti ini yang akan menjadi bahan diskusi di kelas. Jadi nanti di kelas isinya apa? Anda bisa bercerita pengalaman saya dengan teks ini seperti ini, dengan topik ini seperti ini. Saya punya pemikiran seperti ini loh. Gagasan saya seperti ini loh. Dan begitu. Itu yang nanti kita proses di kelas. Jadi di kelas tidak lagi ada saya mengajar, tidak, tapi kita berproses bersama. Nah, untuk menjamin kemudahan, Anda juga belajar menjadi guru yang baik, pengajar yang baik, maka nanti begini, mulai pertemuan ketiga, baik yang moral maupun pengantar teologi, itu isinya adalah teman-teman yang berproses. Jadi untuk hari ini, untuk sampai besok Sabtu depan, saya masih yang akan mengajar, menjelaskan sedikit. Nah, tapi mulai pertemuan ketiga sampai 14, jadi kita punya 14 pertemuan, itu setiap kali harus ada 2 kelompok. Satu kelompok itu bertugas untuk membuat resume, satu kelompok bertugas membuat catatan kritis. Nah nanti ketua kelasnya siapa ini? Saya Pak. Ya, nanti Gisela saya minta membagi menjadi 12 kelompok. Angka kelas ini dibagi 12. Setiap kelompok bertugas untuk sekali tampil menyampaikan resume, sekali tampil memberikan catatan kritis, ya, yang dibuat oleh kelompok bersama-sama, begitu. Baik di kuliah moral maupun di kuliah pengantar teologi, semuanya 12 kali pertemuan, 12 kali presentasi. Jadi nanti silahkan mau, misalkan kelompoknya mau gonta-ganti silahkan, atau yang moral nanti kelompoknya sendiri, yang teologi kelompoknya beda, silahkan, itu nanti silahkan diatur ya. Yang jelas mulainya adalah pertemuan ketiga. Jadi nanti prosesnya begini dalam pembelajaran. 10 menit pertama kelompok yang membuat resume bicara. Resume itu artinya dia menyampaikan poin-poin penting ya, ya namanya ringkasan ya. Kan kadang-kadang kalau saya ngomong kan materinya panjang, karena memang saya harus mengajar seperti itu. Lalu supaya ini tidak loss, tidak
tidak hilang begitu, Anda lalu kehilangan jejaknya, maka yang presentasi dia diminta untuk membuat resume. Jadi intinya topik ini tuh ini, yang ini begini, yang ini begini, yang ini begini. Itu ringkas saja, nggak usah terlalu berat begitu. Itu yang kelompok yang presentasi. Lalu kelompok yang kedua, setelah itu 5 menit memberikan tanggapan. Menurut kelompok kami materi tadi begini, menurut kelompok kami pandangan-pandangan yang ada di situ itu begini. Atau saya pernah baca buku dan ternyata berbeda itu. Misalkan. Nah, tapi ini hasil diskusi kelompok. Jadi kurang lebih ini 15 menit, 5 menit. Setelah itu proses kelas adalah diskusi. Diskusinya adalah bukan sekedar Q&A, question and answer, di mana kelompok yang presentasi harus menjawab, bukan. Tapi teman-teman saya minta untuk mengajukan gagasan, pertanyaan, ide, kritik dari apa yang teman-teman buat pribadi. Maka saya selalu minta dikirimkan jam 7 pagi supaya apa? Pas pelajaran, pas waktunya kuliah, teman-teman sudah punya catatan, sudah punya pemikiran tertentu kan begitu. Nah, itu nanti kita sampaikan di kelas, dibahas. Artinya prosesnya adalah nanti bisa saling tanya jawab, bisa saling membantu. Misalkan teman tidak paham, saya kok ini memahami ini susah ya, bagaimana? Nah, teman yang lain bisa membantu. Menurut pemahaman saya seperti ini dan seperti itu. Lalu kelas akan menjadi lebih exciting, lebih menarik karena ini menjadi konkret dengan apa yang Anda pikirkan. Gitu. Nah, begini. Maka sebelum kuliah atau sesudah kuliah, saya akan selalu terbuka pada diskusi, pada pertanyaan. Jadi kalau teman-teman mendengarkan materi saya, lalu, Pak, kok Bapak ngomong begini sih? Kenapa begitu? Nah, bisa WA ke saya, tanya. Lalu saya akan jawab, meskipun tadi ya kadang-kadang agak terlambat. Begitu. Nah, nanti dalam proses kuliah baru 15 menit terakhir saya akan memberikan catatan akhir dari saya. Jadi saya selama proses akan lebih banyak menjadi moderator, memicu saja, tapi nanti di tengah, di akhir saya hanya tugasnya memberi catatan akhir. Nah, kelompok-kelompok yang presentasi bisa Anda konsultasi ke saya, sangat baik, karena itu lalu membantu Anda untuk bisa memetakan masalah kan begitu ya. Tapi sekali lagi jangan datang belum nonton videonya kan begitu. Datang sudah nonton supaya Anda punya pemikirannya juga kan begitu. Lalu sesudah itu silahkan. Jadi nanti tentu saya harap teman-teman kita dibuat satu grup kuliah moral teologi dengan saya, di mana nanti kalau ada pertanyaan silahkan ajukan di situ dan nggak usah malu. Saya senang mahasiswa yang rajin bertanya, karena dengan Anda bertanya berarti Anda mau tahu sesuatu, dan biasanya apa yang Anda tanyakan itu yang Anda ingat. Apa yang coba Anda pikirkan itulah yang diingat, bukan apa yang saya berikan. Ya, apa yang Anda pikirkan, Anda permasalahkan, itu biasanya lebih ingat daripada apa yang saya omongkan, saya berikan. Jadi makin banyaklah bertanya supaya Anda nanti boleh mendapat manfaat dari kuliah ini. Begitu. Itu jadi ini berlaku untuk kuliah moral dan kuliah pengantar teologi ya. Jadi berlaku untuk semuanya. Kita belum sampai ngomong pada lalu di materinya kita mau ngapain, kita belum sampai ke situ. Kita masih bicara soal apa yang akan terjadi selama proses perkuliahan. Begitu. Ya, saya selalu pakai tipenya pola pembelajarannya Romo Mangun ya, bahwa setiap kali pembelajaran itu berarti membuat orang anak berpikir, mampu bertanya. Maka di SD Mangunan di Jogja itu ada kebiasaan, ada kotak pertanyaan. Setiap anak mengajukan pertanyaan, ditulis di kertas, dimasukkan. Setiap Sabtu pelajarannya isinya adalah menjawab pertanyaan siswa. Nah, macam-macam pertanyaan anak SD itu. Dan itu menarik. Maka saya meniru model itu. Karena dengan Anda mau tahu, Anda punya curiosity, berarti Anda mau belajar sesuatu. Maka saya tidak suka kalau kelasnya
diem saja, nggak ada yang bertanya, diem saja seperti kelas zaman dulu yang tertib, harus semuanya harus mendengarkan dosen, tangannya di atas. Saya tidak suka yang seperti itu ya. Be aktif, selalu bertanya, makin banyak bertanya, kelas menjadi makin hidup, berarti Anda tahu sesuatu. Grup WA juga nanti tolong dipakai untuk bertanya, tidak hanya untuk sekedar informasi, tapi kalau mau tanya, Pak, kok saya ketemu kemana ada orang ngomong begini, Bapak ngomongnya begini di kuliah loh, ini bagaimana ini? Nah, silakan tanya saja ya. Jadi gunakan seluruh energi, daya, fasilitas yang ada untuk berdiskusi, bertanya. Karena seringkali apa yang terjadi di kuliah, yang diomongkan di kelas beda dengan apa yang terjadi di lapangan, kan begitu ya. Sampai di sini apakah bisa dipahami untuk proses dua kuliah saya, moral dan pengantar teologi? Atau mungkin ada pertanyaan atau kebingungan? Silakan, mana yang bingung, mana yang mau ditanyakan. Nah, kalau bingung juga harus tanya loh ya. Jangan bingung diam saja. Karena kalau Anda bingung diam saja, saya tidak ngerti Anda bingung di mana. Itu. Sebelum kita nanti masuk ngomong soal materi kita begini dan begitu. Silakan, mungkin ada yang mau tanya dulu. Untuk proses kita. Ada yang mau tanya? Yuk. Kalau masih bingung tanya aja, bilang, Pak, yang tadi kok bingung ya saya. Pak, saya mau bertanya. Ya. Yang tadi tugas kelompok itu kalau satu kamar ada yang sama, yang satu di mute atau speakernya dikecilkan salah satu supaya ndak feedback, yaitu dua alat dalam satu berdekatan itu tadi feedbacknya ya. Salah satu speakernya dikecilkan, jadi hanya dengar dari satu aja supaya tidak feedback. Oke. Ya, oke, silakan. Tadi Bapak bilang 12 kali pertemuan itu yang presentasi itu ya Pak? Ya. Yang membuat resume dan catatan kritis. Itu maksudnya misal saya kelompok 1, teman saya kelompok 2. Apakah saya presentasi dan kelompok 2 itu yang mencatat atau bagaimana ya Pak? Tidak ada yang mencatat ya? Yang catatan kritis itu Pak maksudnya? Oh iya. Jadi begini, kan misalkan nanti dibagi 12 ya. Bisa jadi kelompok 1 tampil presentasi. Lalu kelompok 11 nanti yang beri catatan begitu. Begitu. Jadi dalam satu kali pertemuan ada 2 kelompok yang bertugas. 1 bagian presentasi, 1 memberi catatan kritis. Nah, tentu tadi semua harus diatur setiap kelompok dapat sekali kesempatan resume, 1 kesempatan memberikan catatan kritis begitu. Jadi masing-masing kelompok lalu punya 2 kali tampil resume atau catatan kritis begitu. Oke, terima kasih Pak. Oke, yang lain. Anita mau bertanya? Pertanyaan hampir sama kayak Eva, Pak. Oke. Yang lain? Kita mau tanya? Enggak, Pak. Sudah jelas. Dandi aman? Bisa dikerjakan ya, artinya jam 7 itu jadi harapannya ya Kamis, Jumat Anda proses untuk diupload begitu ya.
Ada trouble kemungkinan dengan tugas-tugas ini? Pak, saya mau bertanya. Ya. Dari penjelasan Bapak itu tadi kan, saya ada ketertarikan di untuk sistem yang Bapak tunjukkan itu kan tidak harus menghafal, tetapi untuk lebih mudah itu adalah memahami dan mau proses. Di zaman sekarang itu kan kaum milenial itu kan pada dasarnya itu kan bersifat bodoh amat gitu loh. Nah, yang ingin saya tanyakan itu, Bapak apakah bisa memberikan contoh visi supaya kami itu kaum milenial itu bisa menyelaraskan antara memahami dan berproses gitu loh. Bagaimana maksudnya? Maksud saya itu menyelaraskan antara mau memahami dan mau berproses gitu loh. Karena pada dasarnya itu kaum milenial itu bodoh amat terhadap itu gitu loh. Apakah Bapak bisa memberikan contoh yang mudah agar kami itu bisa menjalankannya gitu loh. Ya. Ya. Jadi begini. Saya tidak percaya bahwa setiap manusia tidak berpikir. Ya. Saya nggak percaya. Anda dan saya beda generasi. Saya ini generasi apa ya? Generasi baby boom, bukan baby boomer, saya lupa. Jadi saya lahir belum ada internet, belum ada HP. Saya kenal HP pertama itu hanya monoponik. Itu ketika saya kuliah. Ya. Kenal email aja ketika saya kuliah. Saya terbiasa baca buku. Sangat terbiasa. Jadi kalau ada penjelasan macam-macam, saya itu lebih suka baca bukunya. Dosen mau ngomong sembarang-barang, saya akan tanya bukunya mana. Itu generasi saya. Itu saya. Yang memang naturally tidak ada buku. Bahkan TV aja saya ini Sabtu aja hitam putih saya. Waktu SD TV saya itu hitam putih. Adanya siaran cuma sore hari. Sore hari jam 4 atau jam 3 itu mulai TVRI itu. Pasti pakai aki itu. Ya. Bapak saya punya TV itu ya satu RT itu ya awal-awal bapak saya. Itu pun kami nyetelnya hanya kalau malam ada wayang begitu atau ketoprak begitu. Lalu malam minggu nonton film apa dari TVRI. Minggu pagi habis pulang dari gereja nonton hari Minggu kita itu lagu anak-anak. Indosiar itu baru masuk saya SMP. Ya. Ini generasi saya. Generasi Anda lahir sudah ada internet mungkin. Internet sudah ada ya. HP mungkin sudah bagus. HP belum. Anda lahir tahun berapa? 90? 2001 itu saya mahasiswa tingkat 1. Belum ada internet tapi sudah ada HP monoponik itu, kelahiran itu. Jadi Anda SD umur 2007 mungkin ya, 2007, 2008 ya, 2010 itu internet begitu pesat berkembang. 2006 saya sudah punya HP yang poliponik gitu ya. Masih sudah punya itu. Anda sudah kenalan dengan itu. Tapi belum bisa untuk moto-moto, belum bisa. Tapi telepon sudah bisa. SMP saya yakin akses Anda terhadap internet sudah begitu bagus. Ya. Nah, sekarang ini ketertarikan teman-teman itu berbeda dengan saya. Apa yang paling menarik bagi teman-teman mungkin bukan baca buku ya kan. Ini banyak yang orang banyak mantan begitu. Tapi lebih banyak nonton video kan begitu. Apalagi anak saya ini saling suka nonton YouTube. Sehari-hari isinya nonton YouTube. Jadi begini,
setiap generasi itu punya pemikiran yang berbeda, punya pengalaman pembelajaran yang berbeda. Generasi saya seperti ini, generasi Anda begitu. Dan ini tidak pernah sama. Kalau saya mengajak Anda berpikir dengan cara saya suruh Anda membaca buku. Untuk satu materi Anda harus baca 40 halaman, Anda bisa stres. Ya. Karena berbeda. Maka yang saya minta sekarang adalah sederhana. Saya punya sesuatu dan saya harap ini menarik, meskipun mungkin gaya saya belum menarik menjelaskan. Video pembelajaran. Anda bisa nonton sambil makan, Anda bisa nonton sambil di kebun, 5 menit, 10 menit, pause, nanti sambung lagi, 10 menit lagi, pause lagi. Kalau tidak bisa diulang lagi, pause lagi, kan begitu kan? Nah, ini yang sangat mungkin Anda alami sekarang, kan begitu. Nah, sesuatu yang saya harap lebih santai, Anda bisa mendengarkan sambil tiduran, karena saya juga punya teman doktoral di S3, dia itu kalau belajar sambil tiduran, sambil nonton video. Tapi videonya video penjelasan teori, kan begitu. Kalau dia ingat sesuatu. Nah, silahkan digunakan cara itu. Dan saya harap dengan cara itulah Anda mulai berpikir. Berpikirnya tentu beda dengan saya. Orang tua cara berpikirnya berbeda dengan Anda yang masih remaja, kan begitu. Kalau saya mulai begini ngomong misalkan ya tentang suara hati. Suara hati. Saya akan ngomong soal politik, saya akan ngomong soal korupsi. Karena itu bagi saya itu menjadi menarik, kan begitu. Suara hati. Mungkin bagi Anda ngomong suara hati lebih menarik soal kalau saya sekarang itu internetan mau pegang HP atau bantu orang tua ya. Mungkin itu lebih menarik. Atau soal kalau saya pacaran, saya bagaimana ya? Apalagi kalau saya ketemu teman cewek itu, waduh rasanya mau saya cium atau enggak ya? Itu dunia Anda. Ya kan? Nah, saya berharap itu yang dimasukkan, dipikirkan itu loh. Jangan berpikir seperti dunia saya yang seperti ini, yang suka baca politik, yang suka nonton berita RRI, TVRI dan Kompas TV, ya nonton hanya berita-beritanya saja. Mungkin Anda berbeda. Mungkin Anda tertarik dengan film-film Korea, ya kan? Mungkin, tidak semua. Bisa jadi kuliah kita connect kok dengan apa yang terjadi di film Korea itu. Gak apa-apa itu dibawa di kelas. Konekkan apa yang Anda alami dengan apa yang kita pelajari. Ini koneknya di mana gitu. Cari aja. Jadi saya tidak punya contoh ya, terus terang karena saya tidak mengalami dunia Anda, tapi berpikirlah dalam dunia Anda. Ya. Kalau nanti misalkan kita ngomong soal kebebasan tanggung jawab, teman-teman yang di Kalimantan mungkin tertarik ngomong soal sawit. Bagaimana orang ditindas, bagaimana orang dikejar-kejar tanahnya supaya bisa jadi lahan sawit, ya kan? Dan akhirnya hanya bisa menjadi pekerja dari perusahaan sawit. Itu teman-teman di Kalimantan punya problem. Di Sumatera mungkin Anda punya problem dengan illegal logging. Maka kalau kita ngomong di Indonesia ada kebakaran hutan, oh itu kan Sumatera itu selalu terbakar hutannya. Tapi kenapa itu terbakar? Mungkin Anda tertarik ngomong soal itu karena itu mungkin tetangga Anda, di sekitar kecamatan Anda, kan? Jadi dan itu yang saya maksud ya. Jadi berpikirlah sederhana, apa yang Anda alami, apa yang Anda gulati, itu aja coba dielaborate. Nggak usah berpikir jauh-jauh yang mungkin Anda terlalu nggak connect gitu loh. Itu yang saya harapkan. Jadi misalkan Allah itu mewahyukan, misalkan kalau kita ngomong iman dan wahyu, iman itu jawaban atas panggilan Allah. Apa ya itu ya? Iman itu jawaban. Allah manggil apa ya? Mungkin Anda mengalami, saya punya keluarga yang berantakan, orang tua saya bercerai. Allah manggil saya apa ya? Sementara saya punya adik-adik masih kecil. Allah manggil saya apa ya? Nah di situ Anda bisa mulai berefleksi dari situ, dari pengalaman konkret hidup Anda sendiri.
berefleksi iman dan wahyu itu tidak harus selalu yang jauh-jauh yang, tapi berangkat dari pengalaman. Nah, ini yang saya maksudkan. Ya. Simply begitu, simpelnya begitu ya. Jangan terlalu harus ikut-ikut yang punya saya, karena ya kita ada pada zaman yang berbeda. Ya, saya bisa ngomong begini, tetapi nanti kalau Anda sudah mulai misalkan nanti kuliah S2 beda lagi. Nggak bisa lagi dong, kan begitu. Makin tinggi levelnya pasti tuntutannya berbeda. Gitu. Begitu, Dandi. Yang lain, silakan. Tika mungkin agak pusing, mungkin ada yang ditanyakan. Oke. Cukup jelas. Kita jam berapa sekarang? Oke. Kita belum masuk materi. Nanti materinya saya jelaskan berikutnya saja, artinya di jam berikutnya, karena antara materi teologi dan moral nanti saya jelaskan di sana. Sekarang kita ngomong soal teknisnya dulu, proses pembelajaran apa yang akan kita alami begitu. Kalau di kelas saya santai, jadi mau ya ini kan online ya, silahkan mau bawa kopi boleh, sambil snack juga boleh, karena ada mahasiswa itu yang kalau belajar sambil ngemil itu ada. Kalau stres dia malah makannya banyak, ada juga. Silakan. Mau bawa minum boleh, yang penting jangan minuman yang membuat Anda bisa berkata-kata dengan lancar ya. Artinya minuman beralkohol ya janganlah. Kopi boleh, jus boleh, sambil taruh di samping meja Anda. Santai aja, tapi yang penting Anda berpikir. Ya, berpikir. Anda memikirkan sesuatu. Teman saya itu kalau di kelas ada ngalamun. Saya punya teman kuliah itu ngalamun gitu ya. Tapi yang dialamunkan tuh buku. Jadi dia itu selalu suka baca buku. Kalau di kamar saya lihat kerjanya hanya baca buku begitu. Kalau di kelas tanyanya, "Pak, Romo kok ya saya tuh baca buku ini." Itu dia ngomongnya begini. Tadi di pembelajaran dia ngomongkan begini, tadi Bapak Romo ngomongnya begini. Ini kok begitu ya? Kok ini rasa saya kok seperti ini ya, kan gitu. Nah, dia di kelas itu isinya cuma ngalamun, mikir gitu. Tapi nyatanya nilainya juga baik, IPK-nya 3, ke atas begitu. Ada teman saya malah gitaran gitu. Belajar itu gitaran. Ya IPK-nya itu 3 ke atas itu. Ya karena setiap orang berbeda-beda cara belajarnya. Dan itu yang didaya gunakan kan begitu. Jadi jangan terpatok bahwa saya belajar itu harus begitu. Kembangkan cara Anda sendiri belajar, temukan Anda auditif, kinestetik, atau visual. Kalau visual dari suka membaca, suka melihat. Kalau kinestetik itu suka beraktivitas. Jadi kalau belajar sambil gerak mungkin, sambil berkebun mungkin, sambil olahraga belajar sesuatu, atau sambil lari-lari mendengarkan podcast misalkan. Itu juga ada yang mungkin bisa begitu. Kalau yang teman-teman yang kinestetik, sambil lari-lari mendengarkan dosennya omong, rekaman kuliah mungkin. Kalau Anda auditif, biasanya pasti akan yang diingat dosennya omong apa begitu. Atau kalau kalau belajar harus uma-umi mulutnya terdengar sampai telinga misalkan. Ya itu setiap orang punya beda-beda. Silakan dikembangkan. Jangan hanya terpatok pada belajar itu berarti harus diem. No, bukan itu belajar. Waktu saya kuliah, belajar itu artinya ngetik. Jadi pekerjaan saya kalau saya belajar, PC dibuka, ngetik. Ngetik apa? Kuliahnya tadi. Saya buat ringkasan. Dengan buat ringkasan saya belajar, karena saya anak visual, kan begitu. Tapi kerjaan saya ngetik, karena supaya tidak ngantuk saya ngetik. Karena kalau yang baca pasti ngantuk kan begitu. Jadi silahkan kembangkan cara belajar masing-masing. Be yourself. Jadilah dirimu sendiri. Gunakan itu. Begitu. Oke, ada pertanyaan? Cukup jelas untuk proses kita, dinamika yang akan terjadi dalam kuliah dengan saya. Dinamiknya. Pak, saya mau bertanya. Ya, silahkan.
Itu kalau ngetiknya pakai aplikasi Word bisa nggak di HP? Bisa. Word. Dan tidak harus pakai aplikasi Word ya. Ada banyak aplikasi yang lain. Antara lain ini contoh-contoh. Saya pakainya selalu Google Doc. Karena kalau Anda pakai Android, Anda pasti punya akun Gmail, ya kan? Punya akun Gmail berarti Anda punya Google Drive. Logiknya Anda juga bisa akses Google Doc. Itu. Kalau yang lain misalkan saya pakai Hancom Officer misalkan, boleh dipakai. Yang penting hasil akhirnya adalah nanti di-convert ke PDF. Ada yang paling umum Google Docs sih paling terkenal ya. Selain MS Word. Kalau MS Word kan harus berbayar. Kalau yang gratisan Google Doc. Begitu aja. Ya. Begitu Ana. Ukuran kertasnya berapa, Pak? 4, nanti spasinya 1/4 sampai 1,5 begitu, silahkan dipilih. Lalu marginnya ya biasalah 2,5 semua kan begitu ya. Fontnya 12, jangan 14. Karena kadang-kadang kan juga ngakali itu. Jadi kertasnya A4, tapi sekali lagi tidak perlu di print, cukup jadikan file, di-upload sudah. Ya. Jadi relatif murah gitu. Kalau di print aduh habis uang lagi itu nanti. Ada lagi yang lain? Sisko mau tanya? Pak, saya penasaran dengan link untuk menguploadnya, Pak. Linknya di Moodle. So, Anda sudah bisa akses Moodle belum? Bentar. Sebentar, saya sharekan. Buka maksud saya di share screen ya. Nah, ini kan link Moodle ya, Moodle saya ya. Anda di kelas ini kan ya, pengantar teologi A. Nah, nanti kita akan di hari ini, di hari pertama, topik pertemuan 1 kontrak kuliah silabus. Di situ sudah ada penjelasan. Jadi sebetulnya di kuliah teologi hari ini sudah ada video penjelasan saya. Tapi nanti aja kita bahas itu nanti. Nah, berikutnya di besok minggu depan itu nanti kita masuk pertemuan kedua. Ya kan? Nah, saya sudah kasih bacaannya, sudah saya kasih video penjelasannya. Ini nanti bisa diakses. Lalu saya akan menambahkan tugas di sini. Nah, nanti masing-masing Anda mengumpulkan tugasnya, di-upload di di Moodle-nya ini, di LMS-nya. Apakah Anda sudah diajari untuk cara ngupload tugasnya? Sudah, Pak, tapi lupa, Pak. Oke. Berarti begini. Sekarang kita break dulu. Nanti saya buatkan link tugas di pertemuan hari ini ya. Nanti kalian mencoba mengupload pekerjaanmu. Ya, karena kan tadi problemnya sudah dijelaskan tapi lupa kan begitu kan? Maka nanti di bagian kuliah yang berikutnya jam moral kita pakai latihan ya. Begitu Sisko ya, supaya lebih jelas. Larinya lebih konkret begitu ya. Ya, oke. Sekarang jam 9.40 kita break dulu. Ya, tenang Jian. Oke, bisa minum-minum kopi, bisa buat mie dulu, silahkan. Ya. Maaf Pak, mau izin kamar mandi soalnya. Enggak apa-apa. Udah. Iya. Ya. Kita break dulu, nanti jam 9.50 kita masuk lagi ya. Oke, silahkan live saja dulu. Oke Pak, makasih. Ya. Baik Pak, terima kasih Pak. Oke. Terima kasih Pak. Yuk.